Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bintek semua, dimanapun Anda berada, semoga selalu bahagia. Jalan-jalan ke Trenggalek beli bunga. Jangan lupa siapkan uang recehan. Sobat Bintek yang berbahagia, jumpa lagi pada acara bincang-bincang tentang kesehatan. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blora di channel YouTube Dinkes Blora Official. Baik Sobat Bintek, pada kesempatan hari ini kami dari Puskesmas Randu Blatung akan membahas informasi kesehatan yang lagi hangat-hangatnya, yaitu Posyandu ILP. Sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu ya, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya Sulistia yang bertugas sebagai bidan di Kelurahan Randu Blatung, sekaligus sebagai host pada siang hari ini. Dan pastinya saya tidak sendirian Sobat. Di samping saya ada mas-mas ganteng nih. Nah, silakan mas perkenalan diri dulu. Iya, terima kasih Mbak Sulistia. Selamat pagi sahabat Bintek semua. Perkenalkan, nama saya Rahman Ramadana. Saya sebagai petugas promosi kesehatan di Puskesmas Randu Blatung. Salam sehat untuk kita semua. Oke, Mas Rahmadana ini rekan saya dari Puskesmas Randu Blatung yang akan menjadi narasumber pada siang hari ini. Sobat Bintek sudah pernah dengar istilah Posyandu ILP belum ya? Nah, penasaran kan? Nah, di sini sudah ada Mas Dana. Yuk kita kepoin dulu. Mas Dana, Posyandu ILP itu sebenarnya apa ya, Mas? Sepertinya kita sering mendengar Posyandu ILP itu di mana-mana. Gimana, Mas? Iya, terima kasih Mbak Sulistia. Sebetulnya kalau membahas tentang ILP memang sepertinya tidak ada habisnya ya, karena ini adalah tren yang terbaru Hangat, dari ya. Kementerian Kesehatan sekarang, diawali dengan munculnya keputusan nomor 2015 ya, tahun 2023, Kepmenkes 2015 tahun 2023 tentang petunjuk teknis tentang ILP. Nah, ILP ini sendiri Mbak, itu adalah salah satu gebrakan ya dari Kementerian Kesehatan untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oh, gitu. Iya. Jadi konsepnya ILP ini sendiri itu mengintegrasikan antara pelayanan di bawah mulai dari posyandu, Ya, kemudian mengintegrasikan pelayanan yang ada di tingkat desa, ya. yaitu puskesmas pembantu, dan juga pelayanan yang ada di tingkat kecamatan, yaitu di puskesmas. Iya. Gitu. Oh, begitu. Jadi Posyandu ILP sendiri itu integrasinya dari puskesmas, kemudian desa, kecamatan seperti itu ya, Mas? Betul. Oh, begitu. Terus ini manfaatnya bagi masyarakat itu Posyandu ILP itu seperti apa, Mas? Ya, kalau berbicara tentang manfaat, mungkin sedikit saya liput dulu ya. Iya, mungkin Untuk posyandu ILP ini sendiri, itu sudah kita ketahui semua bahwasanya sekarang itu posyandu tidak lagi seperti yang dulu. Oh, gitu. Semenjak adanya peraturan desa nomor 6 tahun 2014, Iya. itu posyandu sudah bukan lagi menjadi UKBM atau upaya kesehatan berbasis masyarakat. Tapi sekarang bentuknya adalah LKD atau lembaga masyarakatan desa. Di mana kalau misalnya kita menyatakan ini LKD, berarti posyandu itu sekarang sudah setara dengan PKK. Iya. Kemudian setara dengan Karang Taruna. Oh, Nah, dan juga organisasi-organisasi yang disahkan milik oleh desa, seperti betul. LKMD, Betul. LKMK itu ya, Mas ya. Iya. Oh, begitu. Dan dengan adanya undang-undang itu sendiri dan bentuknya sudah menjadi LKD, posyandu sekarang lebih leluasa, Mbak. Iya. Leluasa dalam arti posyandu sudah bisa menentukan arahnya karena sudah bisa menentukan program kerjanya sendiri. Oh, Itu. Kemudian dari segi anggaran sendiri, posyandu itu juga karena milik desa, ya. karena sudah bentuknya LKD, jadi dia bisa menentukan anggaran atau kebutuhan anggarannya tersendiri. Nanti diajukan kepada kepala desa dan nanti bareng-bareng dirapatkan di musrenbang atau musyawarah rembuk pembangunan desa. Oh, gitu. Seperti itu. Terus yang untuk
kedekatannya dengan masyarakat ini Posyandu ILP itu seperti apa, Mas? Nah, kalau berbicara tentang kedekatan ya. Iya. Jadi kedekatannya sekarang lebih dekat lagi, Mbak. Oh, Kalau gitu. bisa kita bayangkan atau kita deskripsikan, Iya. itu sangat komprehensif dan bisa mencakup semuanya. Karena untuk saat ini di era ILP atau integrasi layanan primer, Iya. di Posyandu semuanya itu bisa dilayani. Mulai dari bayi, Iya. kemudian balita, ibu hamil, Iya. kemudian remaja, Wah. anak sekolah, Iya. dewasa sampai dengan lansia. Lengkap ya. Lengkap, Mbak. Di satu tempat ini. Di satu tempat, Wah, yaitu Posyandu. Dan di situ di Posyandu ini itu melakukan pelayanan kesehatan atau screening kesehatan secara keseluruhan. Wow. Jadi ada pemeriksaan untuk deteksi dini penyakit jiwa, Ya. kemudian penyakit kesehatan yang tidak menular atau kita sebut dengan PTM. penyakit tidak menular, betul. Kemudian ada juga deteksi dini untuk bayi balita yang baru lahir atau ibu nipas. Itu iya. Iya, itu juga bisa nanti dilakukan screeningnya di Posyandu. Posyandu, wow, luar biasa. Kemudian ini berarti ada perbedaan-perbedaan ya Mas dari Posyandu yang zaman dulu dengan Betul. Posyandu di era ILP ini. Iya. Nah, seperti apa itu Mas perbedaannya? Ya, kalau berbicara perbedaan yang dulu dengan yang sekarang jelas berbeda, Mbak. Kalau yang dulu di era yang masih UKBM ya, saya berbicara, Posyandu itu terkotak-kotak program. Oh gitu. Ada Posyandu PTM Oh gitu. atau tidak menular. Kemudian ada Posyandu lansia. Ya, Kemudian balita. ada Posyandu balita, ada Remaja. Posyandu remaja. Nah, kalau untuk di era integrasi layanan primer sekarang, Posyandu itu ya satu. Jadi satu ya. Iya. Keseluruhan. Kalau kita bisa menyebut simpelnya itu adalah Posyandu siklus hidup. Wow. Di mana di Posyandu itu nanti akan terlayani semuanya. Semua siklus hidup Iya. ya Mas ya. Iya, pada waktu pelaksanaan kegiatan ILP ini, Posyandu ILP ini, Mas Dana pernah menemukan hambatan atau kendalanya gitu Mas di lapangan itu seperti apa? Nah, ini kalau berbicara hambatan lebih ke tantangan gitu. Iya, Tantangan iya. Posyandu di era ILP yang sekarang. Jadi dengan adanya perubahan yang sangat cepat dari kebijakan dan juga dari bentuk, Iya. ya, karena tadi yang dulunya UKBM sekarang jadi LKD, Tadi. nah, pasti muncul tantangan-tantangan baru, Mbak. Di antaranya kalau tantangan itu salah satunya mungkin muncul dari pihak kadernya sendiri, Mbak. Oh dari kader. Nah, dari kadernya sendiri mungkin terkadang langsung terkaget karena wah yang dulunya cuman biasa gitu ya. melayani bayi sekarang dikon melayani sampai Semuanya, lansia. iya. Nah, itu dia pasti terkaget-kaget dari kadernya yang pertama. Kemudian yang kedua, itu yang terkaget-kaget adalah dari desanya. Karena dengan adanya perubahan ini otomatis desa harus menyesuaikan, Mbak. Dalam arti menyesuaikan itu termasuk juga dengan kebijakan dan strukturnya, Berbeda. SK-nya juga itu kan harus baru atau harus diperbaharui. Oke. Oleh karena itu ya salah satu tantangannya ada di dua lini ini, dari desanya dan dari kadernya. Serta yang paling kelihatan mencolok atau yang sedikit banyak menjadi kendala di lapangan nggih, ini nggih, itu adalah dari kesiapan hari buka Posyandunya. Oh, jadwalnya ya Mas ya. Betul. Iya, Karena kalau misalnya Posyandu ILP ini Iya. satu hari melayani seluruh siklus hidup, terkendala dengan jumlah sasaran yang terlalu banyak. Kalau misalnya sasarannya yang terlalu banyak, jelas dia tidak akan bisa. Kalau misalnya hari bukanya hanya Satu hari. Pasti membutuhkan waktu satu hari, kemudian nanti akan buka lagi di hari berikutnya, seperti itu. Iya, Mas Dana berarti ini sudah terlaksana mulai kapan Mas ini untuk ULP Posyandu ILP ini? Ya, kalau berbicara tentang Posyandu ILP, kami dari Puskesmas Randu Blatung sudah memulai Posyandu ILP sejak dari 2023, tapi itu masih rintisan. Iya.
kemudian ada keluar SK, dibuatkan SK oleh Kepala Puskesmas itu sejak Februari 2024. Oh gitu. Ya, di Februari 2024 itu baru mulai start semua posyandunya yang ada di wilayah kerja Puskesmas Randu Blatung itu semua sudah ILP atau sudah siklus hidup. Walaupun ada tantangan tersendiri untuk posyandu-posyandu yang sangat besar wilayahnya, kita masih harus mengatur untuk jadwal dan juga kadernya. Oh gitu. Nggih. Kalau boleh tahu ini di Kabupaten Blora sendiri tuh sudah berapa puskesmas yang mengikuti posyandu ILP ini, Mas? Nah, kalau di Kabupaten Blora ini sendiri rata-rata hampir semua puskesmas sudah melakukan posyandu ILP. Iya, ada 26 puskesmas ya. di Randu Blatung di Kabupaten Blora sudah ILP. Wow, berarti Iya, semua ya sudah mengikuti semua ya, betul. Mas ya. Sudah mengikuti perkembangan berarti. Terus kalau untuk kadernya sendiri, Mas, itu ada bentuk dari pelatihan ataupun pendidikan khusus gitu, Mas? Nah, ini yang menarik, Mbak. Jadi untuk sekarang era ILP, Iya. kita itu memiliki tagline atau memiliki bahasanya itu tuntutan. Oh, indikator. Iya, bahwasanya kader itu harus menguasai 25 kompetensi. Wow, tidak sedikit ya, 25 kompetensi. Iya, itu apa saja kira-kira Mas yang garis besarnya saja lah. Untuk garis besarnya Untuk kompetensi yang harus dimiliki kader itu diantaranya ada 5 gitu. Iya. Salah satunya kompetensi untuk ibu hamil dan juga bayi balita. Iya. Kemudian dari kompetensi lansia dan juga remaja. Iya. Kemudian kompetensi untuk anak usia sekolah. Kemudian yang keempat ada siklus hidup nggih. Iya. Kompetensi untuk siklus hidupnya. Dan yang kelima itu adalah kompetensi pengelolaan posyandu. Wah, ada pengelolaan juga di posyandu ya, Mas. Betul. Nah, pengelolaannya itu seperti apa, Mas, kalau di posyandu? Apa sama dengan yang dulu, misalnya setiap meja sampai meja 1 sampai meja 5 kalau dulu di posyandu itu? Seperti itu. Kalau pengelolaan ya ini seperti yang saya sampaikan nggih. Jadi untuk pengelolaan posyandu Iya. itu seperti ini, Mbak. Sekarang itu kita sudah tidak lagi seperti yang dulu. Kalau yang dulu biasanya kita menyebutnya adalah sistem 5 meja. Iya, meja 1 sampai 5. Betul. Nah, kalau untuk sekarang di era ILP itu kita menyebutnya adalah sistem 5 langkah. Oh, 5 langkah. Betul. Ya, berubah ya. Ya, 5 langkah yang ada di posyandu itu langkah pertama seperti biasa ada pendaftaran. Kemudian di langkah yang kedua itu ada penimbangan dan pengukuran. Ya. Serta ada tensi nggih. Pengukuran itu tensi. Pengukuran tensi. Iya. Tekanan Kemudian di langkah yang ketiga itu ada pencatatan. Kemudian di langkah keempat itu pelayanan kesehatan. Gitu. Nah, di langkah yang keempat ini, di pelayanan kesehatannya ini, itulah yang harus didampingi oleh petugas kesehatan. Tenaga medis. Betul, harus ada tuh tenaga medis di sana. Kemudian dari langkah keempat, ada langkah kelima yaitu penyuluhan kesehatan. Pelengkapnya ini ya, Mas. Betul. Nah, ini yang lebih menarik lagi, Mbak, kalau untuk di yang sekarang, Iya. penyuluhan kesehatan itu memang betul-betul harus kader yang terlatih yang menyuluh. Kader yang melaksanakan penyuluhan. Betul, kader yang memberikan masukan kepada ibu, Masyarakat. bayi balita atau masyarakat yang datang ke posyandu tentang status kesehatannya. Oh, maka dari itu kader dibekali dengan 25 kompetensi tadi ya, Mas ya. Karena kader itu harus bisa memberikan penyuluhan ke masyarakat secara Iya, mandiri. betul. Oke, kalau untuk pencatatan dan pelaporannya ini ada perbedaan enggak, Mas, dari posyandu zaman dulu dengan posyandu yang era ILP ini? Nah, kalau berbicara tentang segi pencatatan, Iya. catatan dan pelaporan di posyandu, itu tentu ada perubahan, Mbak, karena setiap ada aturan baru biasanya mengikuti, pasti ada yang berubah. Tidak jauh berbeda pencatatannya, hanya saja untuk sekarang ini di era ILP, Ya. di masing-masing posyandu itu harus lengkap pencatatannya meliputi 5 siklus kehidupan tadi.
Wow. Iya, harus ada pencatatan untuk bayi balita sendiri, kemudian anak remaja usia sekolah sendiri, Iya. dewasa lansia sendiri, seperti itu. Oh, berarti ada beberapa formulir atau register gitu ya, Mas ya? Betul, registernya ada banyak. Oh. Terus kalau untuk kader ini ya bisa melaksanakan di penulisan beberapa formulir tadi, Mas. Mungkin kan banyak ya formulirnya. Ya, kalau berbicara untuk pengisian formulir ya, Mbak, itu Iya. semua kader sudah diberikan pelatihan terlebih dahulu. Oh ya. Nah, langkah kita dari Puskesmas Randu Blatung kemarin itu kita menyebutnya dengan pesantren ILP atau pelatihan sadar informasi terkini di era gempuran ILP. Oh gitu. Ini Nah, langkah-langkahnya itu antara lain pertama kita latih dulu, Mbak. Kita latih dulu kadernya dengan 25 keterampilan kader. Kemudian yang kedua itu ada kita tambahkan pelatihannya, pelatihan padi dan ketan atau kita singkat pelatihan penggunaan aplikasi digital dan pengelolaan data kesehatan. wow, ya ya. Kemudian langkah yang ketiga itu kita melakukan pelatihan juga untuk kader-kader ini, pelatihan pepes ketan dewa Wah. atau melatih kader untuk melakukan atau menyampaikan Ya. pesan-pesan kesehatan ya tentunya, pesan kesehatan melalui WhatsApp. Wah, semua ini semua ibu-ibu sekarang sudah memakai HP ya, pastinya HP-nya sudah Betul. Android, terus sudah ada WA, berarti sudah ada informasi kesehatan itu lewat WhatsApp. Iya. Gitu. Berarti setiap datang itu ibu-ibu maupun bapak-bapak, mbah-mbah itu di situ meninggalkan nomor HP seperti itu ya, Mas ya. Betul. Wow, ya lebih lengkap lagi nih ya, Mas ya. Terus mungkin ada kendala lain setiap pelaksanaan di masing-masing desa gitu, Mas? Kalau kendala yang sering lebih banyak kita temui ya, Iya, dan itu mungkin salah satu jadi tolak ukur kita untuk perjalanan ILP itu adalah bagaimana tingkat partisipasinya, Mbak. partisipasi dari masyarakat. Iya, tapi itu justru malah sekarang itu kalau kita lihat dan kita amati, ternyata nek misalnya digabungkan atau diserempakkan, Iya. wah antusias ternyata, Mbak. Oh, antusias datang ya. Betul, ternyata Jadi malah jumlah kunjungannya malah naik. satu pintu tuh malah meningkatkan Betul. kunjungannya gitu. Selain masyarakat itu mendapatkan pemeriksaan, penyuluhan, terus kalau pulang itu masih dapat oleh-oleh apa gitu, Mas? Nah, ini yang mau sedikit saya berikan informasi nggih. Iya. Jadi yang berbeda dari yang lain, Iya. di Puskesmas Randu Blatung kami memiliki inovasi atau kita sebut dengan aplikasi ya untuk pelaksanaan Posyandu ILP itu kita beri nama Pendekar Metal Wow, atau pendekar metal ini. pelayanan Posyandu dengan kader melek digital. Iya, ya. Nah, sistemnya seperti apa pelayanan Posyandu dengan kader melek digital ini? Jadi setiap kader Iya. di masing-masing Posyandu itu kita instalkan aplikasi yang isinya adalah jumlah sasaran Iya. serta formulir-formulir pencatatan yang ada di Posyandu, tapi secara digital atau by HP Android, Mbak. Oh iya. Nah, setelah itu pada waktu pelaksanaan Posyandu peserta datang Iya. mendaftarkan, ketika dia sudah tercatat di aplikasinya, dia tidak perlu lagi melakukan registrasi ulang. Wow. Cukup menyebutkan saja namanya siapa, Iya. kemudian setelah ada datanya, langsung dia ke meja pemeriksaan, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, nanti akan ditangani oleh kader di langkah kedua. Kemudian nanti setelah mendapatkan hasilnya, dicatat di meja, atau maaf di langkah ketiga, Iya. dicatat di langkah ketiga. Setelah itu hasil dari pencatatannya tadi diserahkan, Mbak, kepada bidan desanya Oh, yang gitu. ada di langkah keempat, keempat. Betul. Nah, setelah diberikan ke bidan desanya di langkah keempat, bidan desanya kan memberikan pelayanan kesehatan. Iya. Nah, hasil dari pelayanan kesehatan itu dientrikan oleh bidan desanya ke aplikasinya itu. Setelah itu selesai semua di screening, kemudian diberikan informasi tentang hasilnya, Iya. gulanya berapa gitu ya. Iya, hasil It- pemeriksaan pemeriksaan ya. betul. Nanti oleh bidan desanya akan di print out kan, Mbak. Jadi itu akan kalau kami menyebutnya itu seperti kita kalau belanja di
minimarket. Wah, stroke itu ya? Betul. Jadi nanti pulang akan bawa stroke. betul di print out kan oleh bidan desanya. Wow. Bagaimana sih hasil pemeriksaannya? Nah, ini yang menarik adalah ketika nanti ada kasus-kasus yang harus dirujuk. Oh gitu. Nah, kalau ada kasus-kasus yang harus dirujuk, Iya. misalnya kita memerlukan pemeriksaan tambahan ke pustu Iya. atau ke puskesmas gitu ya. Itu nanti stroke-nya itu kita buat rangkap 2. Oh, rangkap 2. Betul, nanti di print out kan rangkap 2, kemudian setelah itu yang satu dibawa pulang oleh pasien Yang bersangkutan. sebagai pengingat, yang satunya sebagai evaluasi oleh bidan desa ataupun sebagai petugas puskesmas. Oh, gitu. Itu nanti ketika sudah mendapatkan laporan-laporan itu ada tambahan dari masing-masing pihaknya. Apakah dari puskesmas harus merujuk ke tingkat yang lanjut atau tidak, itu diperiksa lagi gitu. Oh, berarti setelah diperiksa itu tidak langsung pulang begitu saja ya, Mas ya. Jadi biar Betul. ingat, oh tadi itu gulanya berapa, kemudian asam uratnya berapa, tensinya Iya. berapa tuh sampai rumah dilihat lagi. Mungkin Iya. ada yang tidak normal di situ langsung diberikan konseling di langkah 4 tadi. Di langkah 4, betul. Oke, sama bidan desanya. Butuh rujukan langsung dari situ, langsung dirujuk ke puskesmas. Ke puskesmas, Jadi, iya, betul. misal puskesmas tidak bingung, ini mau ke sini untuk apa gitu, sudah membawa stroke tadi ya, Mas Iya, ya. betul. Wow, luar biasa. Berarti oleh-olehnya bentuknya berbeda ini oleh-olehnya ya. Kalau ibu-ibu oleh-olehnya apa Bu? Stroke belanja. Kalau di Posyandu ILP berarti ada stroke pemeriksaannya ya, hasil pemeriksaannya. Oke. Ternyata lengkap sekali ya Mas ILP itu ya, Posyandu ILP itu ya. Iya, betul, Mas. Transformasinya luar biasa ini ya, Iya. dari Posyandu zaman dulu ke Posyandu di era ILP ini. Kemudian untuk jadwalnya itu terjawab di awal bulan atau nanti dibagikan lewat apa Mas ini? Itu tadi Mbak yang saya sampaikan. Jadi gunanya ibu-ibu kader saya ajari menyampaikan informasi lewat WhatsApp. Iya. Salah satunya adalah itu. Jadi sekarang sudah semua di wilayah Randu Blatung, masing-masing posyandu itu punya grup WhatsApp sendiri. Iya, sudah terjadwal. Betul. Ada Jadi grupnya nanti masing-masing. informasi kaitannya dengan jadwal ataupun ada perubahan jadwal, Iya. itu bisa di-sharekan atau dibagikan ke WhatsApp. WhatsApp-nya. Begitu. Jadi walaupun ada misalnya mbah-mbah yang belum punya tapi lewat tetangga gitu bisa memberikan Betul. informasinya. Jadi tidak ketinggalan pada waktu pelaksanaan Posyandu ILP ini Iya. ya. Kemudian peningkatannya dari kunjungan Posyandu yang lama dengan Posyandu ILP ini berapa persen peningkatannya Mas kunjungannya? Nah, kalau Kira-kira. berbicara tentang hasil nggih, Iya. hasil dari yang sudah kita jalankan Iya. dari Februari sampai dengan bulan September, iya. September. Kalau di rata-rata di masing-masing posyandu itu ada kenaikan signifikan, Mbak, sekitar 10% kenaikan kunjungannya. Wow. Yang- keren ini ya. Yang paling mencolok atau yang paling kelihatan itu adalah di posyandu-posyandu yang pelosok atau yang wilayahnya jauh dari kita. Oh, dari puskesmas jangkauannya Betul, lebih jauh yang gitu jangkauannya ya. paling jauh. Justru malah orang-orang yang di wilayah terjauh dengan wilayah kerja kami itu malah kunjungannya meningkat pesat. Lebih banyak ya Betul. karena dekat pelayanannya dengan masyarakat langsung ya, Iya. Mas ya. Kemudian tadi untuk oleh-olehnya itu tadi, struknya itu berarti tidak hanya untuk pemeriksaan dewasa saja. Kalau balita juga dapat ya Mas? Struk Nah. berupa apa ini? Itu semua, Ibu. Oh gitu. Jadi Semua ibu mendapatkan. untuk hasil pemeriksaan, Iya. ini sekedar informasi saja, tidak hanya dari stroke saja Bu bisa disampaikannya, tapi hasil pemeriksaannya itu juga bisa dikirimkan WhatsApp. Oh gitu. Iya, jadi Setiap kalau ibu misalnya balita juga ibunya, dapat. ibu balitanya punya WhatsApp, Iya. bisa dikirimkan ke nomornya langsung. Berarti berat badan, tinggi Betul, badan. hasil pemeriksaan Kemudian hari itu juga. analisa misalnya anaknya gizinya bagus atau gizinya kurang juga tercatat Iya, di situ juga akan Mas. disampaikan lewat WhatsApp. Wow, gitu. Jadi lebih lengkap ya. Jadi pulang tidak hanya dilipat
hasilnya biasanya kan di buku ya Mas, jadi Betul. bukunya ditaruh saja sudah tidak dilihat lagi. Jadi kita masih dapat WhatsApp karena memang zaman sekarang itu kita lebih sering melihatnya ke HP ya. Iya. Jadi lebih mudah informasi itu lewat WhatsApp itu gitu. Kalau untuk ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu bersalin, nifas itu juga hadir atau berkunjung juga ke posyandu itu juga ya Mas? Nah, ini sedikit saya berikan informasi. Iya. Untuk yang hasil pemeriksaan itu, khusus yang bagi seperti yang Mbak Suli sampaikan tadi, ibu nifas, Iya. kemudian ibu hamil yang kadang risiko tinggi, Iya. yang susah berkunjung ke Nah, posyandu. berkunjung karena Nah, jauh. ini perbedaannya. Di era ILP itu ada juga yang kita sebut dengan kunjungan rumah. Oh gitu. Nah, kunjungan rumah kader ini tidak harus kunjungan rumah orang yang beresiko. Tidak beresiko pun setiap bulan kita kunjungi, kita pantau kesehatannya. Nah, oleh karena itu, hasil aplikasinya itu tadi pun bisa digunakan juga untuk kunjungan rumah. Jadi ketika nanti di rumah diperiksa oleh ibu kadernya ya, apakah ditensi atau diperiksa berat badannya, gula darahnya. Hasilnya itu bisa juga nanti di print out kan, kemudian diberikan oleh ibu hamilnya di hari itu juga. Oh gitu. Jadi lebih tertangani lagi ya. Betul. Keluarga itu didampingi sampai dikunjungi di rumahnya. Iya. Gitu ya. Terus yang terlibat di sini di posyandu ILP dan kunjungan rumah itu siapa saja Mas? Nah, kalau untuk yang terlibat atau Iya. kita menyebutnya pihak-pihak yang terkait nih. Iya. Kalau untuk sekarang yang masih menjadi partner aktif kita Iya. adalah yang pertama dari Bidan Desa, Iya. kemudian yang kedua adalah dari PLKB, Iya. kemudian yang ketiga adalah ibu-ibu PKK kecamatan, Oh TPK kecamatan. TPK kecamatan. Nah, itu adalah 3 partner kami dalam melakukan atau mensukseskan kegiatan ILP ini. Iya, berarti dari berbagai unsur ya Mas ya. Betul. Jadi tidak hanya dari tenaga medis saja, Iya. tetapi ada berbagai unsur itu mendukung gitu untuk kunjungan rumah dan kesejahteraan masyarakat pada Betul. khususnya gitu. Bagus sekali ini Mas, sangat menarik ya. Ternyata ILP itu memang posyandu yang lebih lengkap lagi Iya. kunjungannya dan jadwalnya sudah diberikan di awal bulan. Jadi untuk masyarakat lebih tahu, oh ini tanggal berapa bisa menyisihkan atau merencanakan kunjungannya Betul. pada posyandu ILP. Berarti semua desa ini sudah posyandu ILP juga ya Mas di Puskesmas Radu Sudah, Mbak. Alhamdulillah, berarti semua desa sudah mempunyai posyandu ILP gitu ya. Baik Sobat Bintek yang berbahagia, luar biasa menarik ya topik kita pada hari ini. Gimana, sudah tidak penasaran lagi ya dengan posyandu ILP? Sudah dipahami dan dimengerti di sini? Ternyata posyandu ILP itu memang melayani siklus hidup dari bayi, kemudian balita, anak-anak, dewasa, serta sampai lansia gitu. Bisa mendapatkan screening, kemudian bisa mendapatkan edukasi, kemudian bisa mendapatkan konseling, Betul. bisa mendapatkan konsultasi. Wah, luar biasa. Di satu pintu kunjungan sekali kita mendapatkan semuanya. Seperti itu ya. Terus oleh-olehnya tadi juga bisa dibawa pulang hasilnya pemeriksaan. Jadi yang di rumah misalnya yang menanti pemeriksaan orang tua saya seperti apa dilihatkan ke anaknya. Bisa seperti itu ya Mas. Kalau butuh rujukan juga lebih mudah. Jadi sudah tahu hasilnya, diberikan konseling. Nah, kalau butuh rujukan tinggal berangkat ke puskesmas seperti itu. Oke, kalau begitu sebelum kita akhiri acara hari ini mungkin ada pesan dari Mas Dana untuk Sobat Bintek semuanya. Ya, untuk Sobat Bintek semuanya, saya ingin berpesan atau menyampaikan hal yang sangat penting. Jangan lupa ke posyandu setiap bulannya. Nah, itu. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Nah, kesehatan biar tetap happy juga, bahagia gitu ya Mas ya. Dan juga satu lagi, kita tetap harus mendukung kegiatan ILP. Nah. Jangan lupakan ILP.
Ya, luar biasa ini. Berarti posyandu ILP ini memang posyandu yang sedang hangat dan harus dikembangkan mulai tahun 2024 ini Iya, gitu ya Mas betul, Bu. ya. Nah, semua puskesmas alhamdulillah di Kabupaten Blora sudah melaksanakan semuanya ya Mas. Sudah semuanya. Nah, luar biasa 26 puskesmas di Kabupaten Blora sudah melaksanakan ILP ya posyandunya. Monggo puskesmas kita, Puskesmas Randu Belatung juga sudah melaksanakan di 11 desa. Desa. Nah, karena kita menaungi 11 desa wilayah kerja Puskesmas Randu Belatung. Kalau begitu sudah tiba saatnya di penghujung acara. Terima kasih Mas Dana atas waktu dan informasinya untuk Sobat Bintek semuanya. Ayo semua masyarakat silahkan datang ke posyandu ILP. Masyarakat sehat, keluarga bahagia. Nah, demikian materi posyandu ILP yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga bisa menambah wawasan, informasi kesehatan, serta bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku host, mohon maaf apabila ada salah kata dan khilaf. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube official Dinas Kesehatan Dinkes Blora Official. Makan tahu tek-tek sambil minum kopi santan. Paling suka pariwisata ke Kota Bandung. Cakep. Kalau Sobat Bintek jalan-jalan ke Blora Selatan, jangan lupa mampir ke Puskesmas Randu Belatung. Mantap. Oke. Akhir kata wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa Sobat Bintek semuanya. Salam Germas. Sehat, bugar, produktif. Yeay.